Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk bersama di majelis ilmu dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita ikhlas lillahi ta'ala, thalaban lil barakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita dan keluarga kita semuanya. Dan juga semoga kita yang hadir ini dilindungi keluarganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya. Ini kabarnya katanya corona semakin ganas katanya ya. Tapi wallahu alam, semoga saja kita ya di lingkungan kita semuanya aman-aman saja. Kalaupun ada yang sakit, mudah-mudahan itu sakit biasa dan cepat sembuh. Amin. Insyaallah. Amin. Nah, jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan sama-sama belajar terkait masalah babul janaiz ya, bab tentang fikih jenazah atau janaiz, yang pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir untuk bab janaiz ya, pertemuan terakhir untuk bab janaiz, yaitu kewajiban kita terhadap jenazah atau mayit yang keempat ya. Yang pertama sudah bicara tentang apa? Memandikan ya, kemudian yang kedua itu tentang mengkafani, dan yang terakhir bulan lalu itu tentang menyolatkan, ya betul, mensolatkan jenazah. Nah, sekarang adalah prosesi yang keempat atau yang terakhir, kewajiban seorang yang masih hidup terhadap orang yang meninggal dunia, yaitu dafnul janazah. Bahasa kitabnya itu dafnul janazah atau dafnul mayit. Dafnu itu apa? Menguburkan ya. Orang sini bilangnya apa? Menguburkan ya, sama ya. Ada juga istilahnya mengebumikan gitu ya. Ada juga. Kalau di Jawa apa? Sama ya. Ya, menguburkan. Dafnu ya. Dalam bahasa Arab disebutnya adalah ad-dafnu. Dal fa nun ya, huruf dal fa nun, ad-dafnu. Nah, ini pembahasannya lumayan banyak, tapi sebetulnya ini hanya berkaitan dengan hukum-hukum saja ya, ahkam-ahkamnya saja. Untuk prakteknya sendiri jamaah, ternyata pas saya teliti ya di dalam kitab-kitab ini, kita bandingkan dengan yang di tengah masyarakat kita, itu banyakkan prakteknya justru berasal dari tradisi malahan. Yang praktek dari syariatnya itu sebetulnya aturannya tidak terlalu banyak.
ya, aturan syariatnya tidak terlalu banyak poin-poinnya itu. Tapi kalau yang perintilannya, apa ya perintilan ya? Ya tetek bengeknya gitu, tambahannya itu kebanyakan nanti memang tradisi masing-masing di setiap daerah gitu. Nah, kita akan sebutkan nih kira-kira apa saja batasan syariatnya gitu ya, yang berkaitan dengan menguburkan jenazah. Yang pertama kita bicara dulu masalah pembuatan apa ya namanya itu ya, lahat ya, liang lahat atau lubangnya itu ya, lubang kuburnya. Saya akan bacakan dulu dari kitab ini, belum bisa nampil ya, di kitab At-Takrirat As-Sadidah. Nanti kalau ini bisa selesai kita tambahkan dari kitab yang lainnya, dari kitab yang lainnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Aqallu dafni. Nah, ini pengarang kitab ini bicara tentang batasan lubangnya itu, Pak. Lubang kuburannya itu ya. Khufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibai hatta la tanbashuhu wa ta'kulah. Oke, jadi kalau bisa ya, untuk lubangnya itu adalah sebuah lubang yang minimal, jamaah, minimal taktumu raihatahu. Dia bisa apa ya? Bisa menahan, taktumu, menyimpan bau mayat tersebut nanti kalau memang dia membusuk. Jadi lubangnya jangan terlalu cetek ya, dan juga jangan terlalu dalam kayak orang buat sumur misalnya gitu ya. Ya standar saja kata beliau, karena yang terpenting adalah taktumu raihatahu. Lubangnya itu nanti sekiranya kalau ditutup, bau mayatnya kalau sudah membusuk beberapa hari itu tidak keluar baunya begitu. Ya, jadi itu nggak ada batasan berapa meternya, Pak. Beda-beda ya, kadang beda-beda ya. Terakhir kemarin saya ikut menguburkan di daerah Tangerang ya. Ada salah satu teman kita, Ustadz Zarkasi, orang tuanya meninggal dunia. Kita ikut di situ, malah lubangnya itu nggak dalam banget, pas nyemplung gitu ya, yang itunya keluarganya itu hanya segini aja ya, sebagai tengah perut lah, gitu. Tidak terlalu dalam. Kenapa? Karena ternyata di bawahnya itu, Pak, ada kuburan. Loh, kenapa Pak kok ditumpuk? Saya bilang, karena udah penuh Pak Ustadz gitu, katanya begitu. Nah, akhirnya ditumpuk, Pak ya. Jadi satu lubang patoknya dua itu, nyabang ya. Yang ke kiri itu abangnya kalau nggak salah, terus yang ke kanan itu mungkin adiknya begitu. Yang baru dikuburkan itu adiknya gitu. Nah, itu nggak terlalu dalam, tidak masalah ya. Berarti boleh dong satu lubang dua jenazah, boleh, yang penting masih mahramnya gitu. Apalagi sesama jenis laki-laki, itu diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i, boleh ya. Nah, jadi standarnya tidak ada batasan berapa meternya ya, dalamnya itu ya, bebas, terserah penggali kuburnya ya. Di sini ada yang menggali kubur, ada ya. Nah, itu tidak ada batasannya, mau 1 meter atau 2 meter kedalaman kayak itu ya, dalaman ya, 1,5 meter lah begitu, standar saja. Sekiranya kalau ditutup dengan tanah itu baunya itu enggak menyengat kemana-mana, itu batasannya seperti itu. Watah rusuh minas siba, kalau bisa itu nanti lubang itu kalau dipendam ya, itu enggak di apa ya, cakar-cakar sama hewan buas, Pak. Apalagi kalau anjing gitu ya, dia bau dikit aja langsung dicari-cari begitu kan ya. Nah, itu kalau bisa lubang tersebut betul-betul bisa menjaga mayat itu dari terkaman hewan buas lah, minimal gitu. Makanya agak diperdalam sedikit tidak apa-apa. Nah, itu batasannya ya. Yang berikutnya, kaifiyahnya. Kaifiyah itu tata cara bentuk lubangnya ya. Ada 2 macam jamaah. Lahu kaifiyatan. Kata pengarang kitab ini ya, kitab At-Takrirat As-Sadidah
Ini yang saya bilang waktu itu, kitab Madzhab Syafi'i yang lumayan bagus pembahasannya, ya sistematis banget, karya Al-Habib Syekh Hasan bin Ahmad Al-Ghaf. Ya. Kata beliau ada dua macam. Yang pertama lahdun, yang kedua syakun. Ini istilah dalam ilmu fikih. Yang pertama lahdun atau bahasa kita lahat, liang lahat. Yang kedua syakun. Nah, apa itu bedanya lahat sama syak? Ya. Jadi ini lubang, Mbak ya, lubang, ya toh, ada lubang gede. Di dalamnya nanti kan dibuat lubang lagi kan ya, seukuran tubuh jenazah, ya toh, seukuran tubuh jenazah. Itulah yang nanti disebut lahat atau syak. Jadi kalau ada orang bilang liang lahat itu bukan lubang gedenya, tapi lubang kecil yang seukuran tubuhnya itu namanya lahat. Namanya liang lahat. Tapi di sini ada dua macam bentuknya. Yang pertama nanti disebut lahat, yang kedua disebut syak. Pakai kof ya, shin sama kof, bukan pakai kaf ya. Kalau pakai kaf syak itu ragu ya. Kalau pakai kof syak itu semacam belahan lah begitu. Untuk yang nomor satu, apa namanya tadi? Lahat itu adalah yang lubangnya itu di samping. Nah, misalnya ini anggaplah lubang, Mbak ya. Lubang ya, panjangnya dari sana ke sana. Terus di bawah dalam itu nanti sebelah sini dinding yang ke arah kiblat itu agak dibuat lubang lagi kan, seukuran mayitnya lah, jenazahnya. Itu kalau yang ke arah kiblat namanya lahat. Tapi kalau di tengah, saya nggak tahu di daerah sini ada nggak yang buat lahatnya itu bukan di samping, tapi di tengah-tengah. Jadi bukan iya, lubang aja terus lubang lagi di tengah. Nah kalau itu yang nomor dua tadi namanya syakun. Ya. Di pinggirnya. Ya, tapi dia bukan di dindingnya ya. Baik, itu namanya syak. Kalau yang seperti itu namanya syak, dan itu kata para ulama model yang seperti itu memang kurang bagus, kurang utama. Lebih utamanya itu anggaplah ini udah lubang dasarnya Pak ya, anggaplah dalamnya. Nah kita buatnya itu di sini, dikeruk gitu ya, dibuatkan agak dalam ke sana begitu. Nah, ini namanya lahat. Ini namanya lahat. Tapi kalau buatnya di sini, kecil di sini, di tengah atau di sampingnya begitu tadi, itu disebut syak namanya. Syakun, ya. Istilahnya apa? Syakun. Yang lebih utama yang tadi, yang pertama lahat. Gitu. Nah, jadi kalau ada yang mengira lahat itu yang tengah, bukan ya, keliru ya. Lahat itu justru yang di samping mengarah ke arah kiblat itu. Dan itu yang sering dipakai malahan ya. Alhamdulillah. Saya sering menghadiri prosesi penguburan jenazah itu kebanyakan itu seperti itu. Karena enak, nanti yang di dalam kan berdirinya enak di tengah. Tapi kalau di tengah dia agak sempit nanti berdirinya di mana, yang bagian nampani apa ya, yang menerima jenazahnya itu. Iya. Iya, betul. Jadi itu yang disebut nanti lahat intinya ya. Disebutnya apa? Liang lahat ya, bagian samping arah kiblat. Oke. Ya. Kemudian yang berikutnya akmalud dafni. Nah, ini tadi masalah lubangnya ya, masalah lubangnya. Sekarang kita bicara dulu dari prosesi rumah menuju ke kuburannya ya, dari rumah menuju ke pemakaman. Nah, kalau dari rumah ke pemakaman itu sebetulnya kesunahannya hanya ada satu saja, Pak. Lain-lainnya itu adalah tradisi saja. Apa kesunahannya? Yaitu disunahkan membawa jenazah dengan cara dipinggul oleh 4 orang, disebut dengan istilah tarbiyah. Apa? Tarbiyah. Ya, namanya tarbiyah dari kata arbaatun itu. Tarbiyah. Maksudnya apa? Ya 4 orang yang angkat itu, depan 2, belakang 2. Kalau zaman sekarang itu namanya keranda itu loh. Ya.
Orang Sumatera bilangnya banduso. Kalau sini namanya apa? Keranda. Iya, keranda. Oh, beda-beda ya. Ya. Kalau orang Sumatera bilangnya banduso, ya. Keranda lah gitu. Nah, itu sunnahnya memang itu, Pak. Di zaman Nabi memang bentuknya seperti itu, ya. Ada 4 sisi gitu, 2 di depan, 2 di belakang. Itu kesunahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Lain-lainnya itu hanya tradisi saja. Misalnya ada mungkin yang membawanya dengan kendaraan atau apalagi ya ambulan lah dan macam-macam ya. Atau juga kadang-kadang sebelum keluar dari rumah itu ada prosesi apa gitu. Ya itu tradisi macam-macam Pak. Ya. Kalau dikatakan bid'ah tentu bid'ah karena memang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Uang ya sama uang ya. Iya. Itu tradisi semua itu. Ya. Intinya saya katakan kesunahannya hanya satu saja sebetulnya dari syariat, yaitu mengangkat jenazah dengan menggunakan keranda 4 sisi tadi itu. Lain-lainnya itu dihukumi apa namanya tradisi. Itu nanti. Kalau itu nanti pas di liang lahatnya. Bismillah. Bukan. Ya, makanya saya bilang untuk kesunahan dari rumah menuju ke pemakaman hanya satu saja kesunahannya. Itu saja. Ya. Untuk bacaan-bacaan nanti justru banyaknya malah pas di kuburannya gitu ya. Jadi sekali lagi kesunahannya hanya berkaitan dengan meminggulnya ya, memikulnya dengan 4 orang gitu. Selain itu tradisi Pak semuanya ya. Kalau bisa sih hindari ya tradisi-tradisi yang mungkin kurang masuk akal, misalnya kayak mecahin benda apalah gitu ya. Ada lagi yang ini Pak. Jadi jenazahnya diangkat, anak-anaknya disuruh lewat kolong gitu ya. Berapa kali itu katanya? 7 kali, nggak tahu dah. Kalau di daerah Sumatera itu saya pernah lihat katanya 7 kali, 1, 2, nggak tahu apa itu. Nah itu kalau yang seperti itu lebih baik hindari sajalah, ya. Terlalu jauh, kalaupun dicarikan dalilnya terlalu jauh. Tapi kalau yang ini, yang disebar ada uangnya itu ya, itu masih bisa dinalar dengan dalil sodakoh ya. Ibaratnya sodakoh untuk mayit lah gitu ya. Kan yang ngambil anak-anak kecil biasanya itu ya, disebar uang recehan atau ribuan gitu. Itu tradisi, tetapi tradisi yang masih bisa dirangkul gitu loh maksud saya ya, masih mending lah gitu daripada yang tadi masuk kolong bawah 7 kali itu. Iya, tradisinya gitu ya. Iya, macam-macam. Memang tiap daerah kadang-kadang punya kebiasaan masing-masing itu ya. Intinya saya katakan syariatnya sih sebetulnya hanya berkaitan dengan cara memikulnya saja. Oke. Ya, disebutnya bid'ah ya. Tetapi nanti bid'ahnya bid'ah yang mana gitu aja kan ya. Apakah bid'ah yang hasanah atau yang dolalah ya? Ada bid'ah hasanah Pak. Imam Syafi'i membagi bid'ah itu 2. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan ini pendapatnya Imam Nawawi Pak. Kita tidak bisa menafikan pembagian bid'ah ini. Jadi bid'ah yang hasanah itu adalah tidak ada contoh dari Nabi, tetapi dia masih ada koridor syariat. Contohnya, apa ada Pak? Kotak amal kayak gini apa ada di zaman Nabi? Enggak ada. Terus kita bilang bid'ah kan ya? Bid'ah itu Pak. Kotak amal itu bid'ah. Loh itu ibadah, sedekah itu ibadah kan? Iya. Makanya itu disebutnya apa namanya bid'ah, tetapi ini bid'ah yang hasanah. Ini bid'ah yang hasanah karena ini masih ada dalil mengenai anjuran sedekah begitu. Nah begitu juga kalau tradisi yang lainnya itu kita kiaskan sama dia, apakah bid'ah yang dolalah atau bid'ah yang masih ada rujukan syariatnya begitu. Kayak tadi misalnya kayak sebar uang itu bisalah kita niatkan sedekah begitu. Bisa yang seperti itu. Iya, kan Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah itu kan sesat.
Tetapi kata para ulama, lafadz kullu setiap itu tidak selamanya memaknai seluruhnya. Karena repot kalau kullu dimaknai semuanya, bisa-bisa Al-Qur'an itu Pak nanti jadi bid'ah. Pembukuan Al-Qur'an. Di zaman Nabi itu Pak belum ada loh mushaf Al-Qur'an, itu tidak ada. Nabi waktu itu malah melarang para sahabat untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Ya, pokoknya Al-Qur'an itu hanya ditulis di tulang-tulang saja gitu kata Nabi, dan dihafal, tidak boleh dibukukan sampai Nabi meninggal dunia. Wah, terus di zamannya siapa itu? Abu Bakar atau Umar ya? Pengumpulan mushafnya, pengumpulannya ya, dikumpulkan jadi satu. Wah, itu Abu Bakar yang pertama kali mau menentang ya. Utsman berarti ya, di zamannya Utsman. Abu Bakar bilang apa Pak? Demi Allah saya tidak mau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi. Kan bid'ah itu, bid'ah. Orang di zaman Nabi nggak ada itu mushaf, itu nggak boleh dikumpulkan. Pokoknya ya udah berserakan di tulang nggak apa-apa, begitu kata Abu Bakar. Tapi kata Umar atau Utsman ya, oh meskipun Nabi tidak melakukannya, tapi ini perbuatan baik. Begitu. Nah, ini dalil nanti menjadi dalil adanya bid'ah hasanah itu di situ Pak. Gitu ya. Dan sekali lagi yang menentukan hasanah dolalah itu bukan kita, tapi nanti para ulama kita. Gitu aja, kita serahkan ke para ulama kita. Oke, dah. Itu nyinggung sedikit masalah bid'ah ya, bid'ah. Bahkan bid'ah itu ada yang membaginya jadi 5 Pak. Kalau tadi masih mending 2, hasanah sama dolalah. Ada yang membaginya menjadi 5 berdasarkan hukum taklifi itu. Ada bid'ah wajibah, bid'ah mustahabah, bid'ah makruhah, bid'ah muharramah. Muharramah itu yang dolalah. Ada bid'ah mubahah. Contoh bid'ah wajibah Pak. Bid'ah wajibah apa? Dulu pembelajaran agama itu hanya ada di masjid-masjid Pak. Hanya ada di masjid-masjid. Kalau mau belajar agama itu hanya ada di masjid-masjid. Seperti kalau Rasulullah ya di Masjid Nabawi. Tapi dengan perkembangan zaman, kemudian pembelajaran agama itu dibuatkan semacam sistem madrasah. Ya, dulu itu namanya madrasah, ada juga namanya ma'had begitu. Itu bid'ah Pak, tapi bid'ah yang wajibah itu. Wajib. Kenapa? Karena ini dalam rangka menyebarkan ilmu agama. Itu dalam rangka ilmu agama itu. Ya, makanya dinamakan bid'ah wajibah. Nanti ada juga bid'ah mustahabah. Jadi berlaku hukum 5 taklifi itu ya. Nah, yang membagi seperti ini bukan saya. Urusan Anda nggak terima ya silahkan. Karena ini yang membagi ini ulama Pak. Kalau Imam Syafi'i tadi membaginya hanya 2 ya, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Kalau Imam Nawawi itu membagi sampai 5 tadi itu. Tergantung dia masuk yang hukum wajib, apa sunnah, atau makruh, atau haram, atau yang mubah gitu. Kenapa? Ini nggak apa-apa ya, nyerempet sedikit ya, nggak apa-apa ya. Bid'ah itu bukan hukum Pak. Ulama sepakat. Terus apa Pak? Kalau bukan hukum Pak Ustadz? Bid'ah itu adalah status. Yang di zaman Nabi nggak ada, sekarang baru ada. Itu namanya bid'ah Pak. Bukan hukum. Nggak ada ya hukum taklifi itu, bid'ah itu nggak ada. Yang ada itu kan wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Itu kan namanya hukum taklifi. Itu hukum. 5 itu hukum. Kalau bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu status benda, status perbuatan. Oh, perbuatan ini bid'ah namanya. Oh, benda ini bid'ah. Oh, itu bid'ah. Oke, bid'ah karena nggak ada di zaman Nabi. Sekarang hukumnya apa? Gitu loh. Hukumnya berlaku 5. Dia bid'ah yang wajib. Karena kan bid'ah nggak ada di zaman Nabi, tapi wajib gitu, harus ada ini, harus ada. Seperti pengumpulan Al-Qur'an tadi, Pak. Wajib itu, Pak. Termasuk bid'ah wajib itu mengumpulkan Al-Qur'an jadi mushaf satu. Kalau nggak dikumpulkan bisa hilang. Karena nggak semua orang bisa hafal Quran kan. Akhirnya dikumpulkan. Itu wajib itu hukumnya, bid'ah yang wajib itu. Nanti ada hukum yang bid'ah yang sunnah, hukumnya seperti apa begitu.
Jadi berlakunya 5. Sekali lagi, bid'ah itu bukan hukum. Dia status benda karena tidak ada di zaman Nabi, status perbuatan karena tidak ada di zaman Nabi. Gitu. Paham ya? Berlakunya hukum itu. Ya, yang membagi begini bukan saya ya, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Nawawi. Kalau mau protes sama beliau aja, jangan sama saya. Ya, memang Pak, saya sampaikan beberapa teman kita dari golongan salafi ya, kita nyebutnya salafi, mereka nggak terima dengan pembagian bid'ah. Pokoknya bid'ah ya semuanya dolalah begitu. Ya kita hargai, tidak apa-apa. Namanya juga berpendapat ya, tidak apa-apa. Ya, Anda mau mengikuti pendapat yang itu silahkan. Yang penting sesama dengan saudaranya jangan sampai ngotot pengen benar-benar jangan ya. Kita sampaikan saja. Memang ada yang bilang begitu. Misalnya kayak Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin itu mengatakan pokoknya semua bid'ah itu dolalah. Itu Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Tapi kalau sekelas Imam Syafi'i saja membagi 2, ya. Sekelas Imam Nawawi malah membaginya sampai 5 itu ya. Tidak apa-apa. Itu masalah penafsiran kullu bid'atin dolalah itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang masalah kesunahan-kesunahan ketika di kuburannya ya. Akmalud dafni as-sunnah tudau al-janazatu 'alal ardi inda muakhkharatil qabri. Jadi catat ya, ini poin pertama kalau sudah di kuburan. Kalau tadi kan dari rumah ke kuburannya sudah ya, sunnahnya satu saja. Oh ya, saya tambahkan sebentar. Untuk tata caranya itu Pak, sebetulnya kalau di pinggul ya, yang berjalan itu afdolnya malah di depan. Tapi yang berjalan di tengah masyarakat justru kerandanya malah di depan, yang lain di belakang semua. Enggak seperti itu. Justru sunnahnya itu kalau di beberapa kitab ya, yang berjalan kaki di depan duluan ya, baru kemudian yang bawa kerandanya itu ya, baru yang kendaraan motor, mobil atau naik unta kalau zaman dulu ya, itu di belakang gitu. Di belakang. Tapi sekali lagi ini batasan kesunahan ya, tidak sampai wajib gitu loh. Jangan disalah-salahin juga ya. Tidak sampai wajib. Sunnahnya, afdolnya yang berjalan kaki justru disuruh duluan gitu. Oke. Apakah ada bacaan khusus? Tidak ada. Tapi Pak Ustadz, di tempat saya baca ini la ilaha illallah. Ya nggak apa-apa, orang pikiran kok. Masa dilarang pikiran? Gitu aja ya. Sebetulnya memang tidak ada anjuran apa-apa pas bawa jenazah itu di jalanan ya. Ya diam aja nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang pikiran boleh nggak? Ya boleh, masuk dalil umum. Ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mengingat kematian. Tidak apa-apa ya, tidak masalah. Itu berarti masuk bid'ah Pak itu. Tapi bid'ah yang apa? Bid'ah yang mustahabbah ya. Mustahabbah itu yang bagus begitu. Tidak sampai haram lah gitu. Karena masuk dalil umum gitu. Kemudian jamaah, ketika di kuburannya ya, di kuburannya ini ya, di makamnya itu utamanya as-sunnatu, sunnahnya ya, sesuai dengan sunnah dari Rasulullah SAW, tudau al-janazah. Jenazahnya itu nanti kalau mau diletakkan ke dalam lubangnya dari sisi sana, sebelah sana utara ya. Nah, dari sebelah selatan. Jadi kakinya di sono, kepalanya di sini. Jadi masuknya itu dari sono. Tapi kebanyakan saya lihat tuh malah dari sini, dari samping ya. Dari arah kiblat dimasukkan gitu. Ya toh? Itu kurang afdol. Yang afdol itu justru dari arah kakinya. Maksudnya lubang kaki, kan lubang kepala di sono ya. Ya toh? Lubang kaki kan sebelah sini. Nah, jenazahnya itu kita taruhkan di sini. Manjang, iya, manjang. Dengan kepala di sini, kaki di sana. Jadi masuknya begini, masuknya kepala dulu begitu. Ya, tetapi itu mungkin kesulitan orang yang di dalam menerimanya ya, atau yang naruhnya agak sulit memang. Tetapi itu sunnah malahan. Iya. Kalau apa? Kalau di Saudi gitu di seperti itu prakteknya ya. Iya, memang itu yang sunnahnya memang seperti itu. Tapi kan kalau kita di sini sulit gitu kan.
Betul, apalagi jenazahnya, mohon maaf, jenazahnya gede, berat gitu ya. Posisi yang seperti itu memang sulit ya. Enaknya memang dari samping ya, dari arah kiblat gitu atau dari sono itu ditaruh begitu. Tapi kalau bisa ya, kalau bisa nih ya, kan ini kita sampaikan ilmu syariatnya. Kalau bisa utamanya dari arah lubang kaki itu. Jadi tapi kepalanya dulu, tetap kepalanya dulu yang turun begitu. Ya, itu sunnahnya. Tsumma yuhmalu al-mayit minha min kibali ra'si ya. Wa yudha' bi rifqin ala janbihi al-aiman. Nah, caranya itu agak miring ke arah kiblat, Pak. Iya, ketika menurunkannya itu. Iya, karena kan nanti pas di bawah memang harus diarahkan ke kiblat ya, kepala di sana, kaki di sana, cuma miring ke arah kiblat. Itu sunnahnya seperti itu. Wa yaqul, nah ini Pak bacaannya ini. Makanya yang di bawah itu harusnya hafal ini ya. Biasanya keluarganya ya. Biasanya keluarganya. Yang di bawah berapa orang biasanya Pak? 3-4 ya. 3 atau 4 orang lah. Kalau 2 nggak kuat ya. 3 atau 4 lah. Mereka bertiga atau berempat itu disunahkan, dicatat ya, membaca Bismillahi ya. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi baca ini waktu ada salah satu sahabat yang meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya itu? Bismillahi, dengan nama Allah. Kita menyebut nama Allah. Wa ala millati Rasulillah, berdasarkan agamanya Rasulullah. Millah itu agama. Millati itu agama. Ala millati Rasulillah, berdasarkan atau atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya berdasarkan syariat Nabi gitu loh, pengennya gitu ya. Sesuai dengan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bacanya sekali saja. Hafal ya? Coba. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau nggak baca ya sudah, nggak apa-apa. Tetapi ini kita edukasi lah, kita kasih tahu ya. Kalau bisa baca. Hah? Hah? Maksudnya masih di rumah? Ya, dari di rumah. Kita mengangkat jenazah itu, lalu kita membaca itu. Bismillah tadi. Oh itu malah bid'ah itu Pak. Benar. Karena sunnahnya hanya khusus di kuburan. Iya benar. Kalau Anda di rumah mengangkat jenazahnya Bismillah wa ala millati Rasulullah, terus pas junjung mikulnya berjalan Bismillah, malah nggak ada hadisnya itu. Ya, malah tidak ada hadisnya. Bid'ah. Tapi saya masukkan bid'ah hasanah, nggak apa-apa. bid'ah hasanah. Karena memang hadisnya hanya pas memasukkan jenazah ke liang lahat saja. Selain itu tidak ada anjuran Bismillah wa ala millati Rasulullah. Tapi nggak apa-apa, bid'ah hasanah lah itu ya. Ya nggak apa-apa. Berikutnya, nah kemudian diletakkan di liang lahatnya itu jamaah. Tadi anggaplah liang lahatnya yang di dinding ya, namanya lahat kan ya. Itu langsung diarahkan ke arah kiblat dan seluruh wayahulla isobatal kafan, seluruh talinya itu Pak disunahkan untuk dilepas. Ini saya cari dalilnya atau alasannya ya. Kalau dalilnya ada, kalau alasannya itu kenapa belum nemu sampai sekarang. Kenapa ya? Dari rumah diikat, tapi sampai kuburan kok malah dibuka begitu. Tapi dulu orang tua atau guru-guru kami bilangnya sebetulnya itu hanya tafaulan. Apa itu tafaulan ya? Tafaulan itu kayak harapan Pak. Berharap dengan dibukanya tali-tali itu si jenazah dimudahkan dengan urusannya nanti di alam barzah.
Itu namanya tafaulan gitu. Guru-guru kami bilangnya begitu. Tapi kalau di hadisnya nggak disebutkan kenapa dibukanya itu nggak ada penjelasannya gitu ya. Setidaknya yang saya terima dari guru-guru saya, kenapa tali-tali itu dibuka? Itu tujuannya tafaulan, berharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan dibuka tali itu urusannya dimudahkan begitu ya, namanya tafaulan. Dilepas semua itu talinya, dilepas semua ya. Pak Ustadz, kalau lupa gimana, nggak dibuka jadi pocong apa enggak? Enggak ya, masa jadi pocong ya, enggak, itu tradisi yang keliru ya, nggak apa-apa itu. Kalaupun lupa tidak apa-apa ya, tapi biasanya pada ingat kok buka ya. Karena kan harus dibuka wajahnya juga kan ya, wajahnya itu harus ditempelkan ke tanah, bahkan sunnahnya diganjal dengan tanah di bawah pipinya atau di belakangnya tubuh jenazahnya itu diganjal dengan apa ya, tanah ya Pak ya, tanah. Kalau orang Jawa bilangnya gelu ya, iya gelu gitu ya. Itu sebetulnya untuk mengganjal saja biar nggak gelundung ibaratnya begitu. Tapi itu sunnah Pak, buatan tanah itu sebetulnya ada anjurannya ya, ada anjurannya seperti itu. Kemudian setelah diletakkan ya mengarah kiblat dan sudah dibuka tali-talinya itu, thumma yu'adzin wa yukim biduni raf'i sautin fi udhunihi al-yumna. Ini madhab Syafi'i, bahkan jumhur ulama disunnahkan untuk mengadzani dan mengiqomahi ya. Ini pendapat jumhur Pak. Sebagian ulama mengatakan ini tidak ada syariatnya, adzan dan iqomah itu tidak ada syariatnya. Yang ada itu kalau pas lahir. Pas apa? Lahir. Kalau itu ada hadisnya Pak. Bayi lahir, anda istrinya lahiran, itu memang ada hadisnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pas cucunya dilahirkan oleh siapa? Siti Fatimah, istrinya Ali bin Abi Thalib. Berarti siapa nih cucunya? Hasan Husain. Itu Nabi adzan, Pak, mengadzani. Nah, itu ada hadisnya. Tapi kalau untuk orang meninggal dunia itu memang tidak ada dalilnya memang. Loh, terus kenapa ini Pak Ustadz kok disunahkan? Mazhab Syafi'i, bahkan setahu saya Hambali juga, jumhur Pak, 4 mazhab malahan. Kenapa kok ada adzan juga? Itu dalilnya qiyas. Ya, dalilnya qiyas. Apa itu qiyas ya? Qiyas itu sebetulnya menyamakan hukum dengan sesuatu yang ada sebelumnya. Ketika lahir di dunia diadzani, maka ketika dia ini pergi dari dunia pun kita adzani juga begitu. Itu namanya dalil qiyas ya. Tapi Pak, yang unik, mazhab Syafi'i itu Imam Ibnu Hajar bilangnya enggak usah diadzani gitu. Itu Imam Ibnu Hajar. Dan itu dipakai oleh teman-teman dari kalangan Salafi. Ya. Padahal 4 mazhab itu mayoritas menganjurkan meskipun dalilnya qiyas ya. Tapi yang unik, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu ulama mazhab Syafi'i ini Pak, ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan tidak usah diadzani, enggak apa-apa. Karena memang tidak ada dalil khusus. Khilafnya di situ antara pakai qiyas atau tidak, begitu saja. Dan qomat juga ya. Ya. Adzannya jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama ya. Enggak usah terbangun ya. Dan iya ya, jangan terlalu lama. Dan qomat juga enggak apa-apa. Dah, berikutnya itu semuanya teknis saja. Ya, mau ditutup dengan papan atau enggak, itu teknis saja ya. Biasanya papan itu ya supaya enggak ini aja ya, tidak jatuh begitu jenazahnya. Ditutup dengan papan. Ya. Saat diadzani sama diqomatin itu jamaah yang hadir disilahkan menjawab adzan itu kan. Dan membaca doa setelah adzan. Oh, iya. Saya untuk masalah ini kurang paham. Tetapi kalau kita kembalikan ke hadis tentang adzan ya, siapapun yang mendengar adzan kan disunahkan untuk menjawab adzan. Maka bisa kita menggunakan dalil qiyas. Ya. Jadi lagi-lagi qiyas ini. Ya, adzannya saja qiyas, apalagi masalah menjawabnya gitu. Tetap berlaku berarti ya. Wallahu a'lam. Tetap berlaku untuk menjawab adzan tersebut. Oke, dah.
Berikutnya berarti kemudian kan dipendam ya. Ada satu kesunahan, Mbak, mohon maaf, saat menguburkan prosesi tadi ya, yang menurunkan jenazah itu, utamanya di atas itu dikasih penutup. Itu sunnah yang jarang dilakukan untuk sekarang. Padahal itu sunnah, Pak. Meskipun nggak hujan, meskipun nggak panas, tetap harus ada kain di atasnya. Mungkin 4 orang megang gitu ya, ujung-ujung kain itu di atasnya. Itu sunnah loh, Pak, itu. Sunnah itu. Ya, menutup prosesi menaruh jenazah dengan ditutup kepala. Apalagi perempuan. Apalagi jenazahnya perempuan begitu. Satu lagi dicatat ya, Pak Ihsan. Saat prosesi menguburkan, sunnahnya jangan dulu duduk. Jangan dulu duduk. Semuanya harus berdiri. Dari sejak datang ke pemakaman, Pak, sampai nanti selesai dipendem, diratakan, itu baru boleh duduk. Begitu, sunnahnya begitu. Tapi sunnah ya, bukan wajib. Karena kalau wajib itu berarti berdosa, gitu aja. Sunnah itu artinya kalau pengen dengan syariatnya Nabi itu begitu. Kalau pengen sesuai tuntunannya Nabi, berdiri semua, Pak, sampai selesai penimbunan, baru boleh duduk, gitu. Ya. Ya. Iya, betul. Utamanya memang mahramnya, keluarga. Misalnya jenazah laki-laki, memang afdolnya laki-laki, sesama laki-laki. Atau kalau jenazahnya perempuan, maka afdolnya sesama perempuan. Tapi kan nggak mungkin perempuan, maka mahramnya saja. Jenazahnya perempuan, mahramnya siapa? Kakaknya lah, kandungnya, kakak kandung, atau adik kandungnya, atau bapaknya, atau pamannya, itu boleh. Yang penting mahram, gitu ya. Dan setelah itu ada satu sunnah lagi. Wayundabu, disunnahkan. An yamkutha jama'atun ba'da dafni yas'alunahu lahu at-tathbit wa yastaghfirunalah. Disunnahkan kita duduk sejenak. Duduk ini, Pak, karena kan sudah selesai tadi ya penguburannya. Duduk, kita dianjurkan oleh Nabi untuk memintakan tathbit. Tathbit itu apa ya? Bukan talqin. Tathbit itu kita mendoakan mayit biar dia itu nanti kuat di sana, Pak. Ya, dengan istighfar bisa, dengan doa Allahumma firlahu warhamu boleh. Intinya mendoakan, kata Nabi ya. Wa yastaghfirunalah, mendoakan si mayit itu. Nah, biasanya tradisi kita itu pada tahlilan, zikiran dulu baru berdoa. Nah, itu tambahan ya, kalau tahlilan itu tambahan ya. Kalau yang dari syariatnya ada doa, gitu aja, doa. Satu lagi, masalah talqin. Masalah apa? Talqin. Di sini disebutkan mana tadi ya? Tsumma yulaqqinahu. Kalau ini sebelum berdoa malahan. Mentalkinnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya Abdullah, sampai akhir, Pak, ini ya, sampai akhir. Ini riwayatnya itu nanti diperdebatkan. Ada yang mengatakan itu Ibnu Abbas pernah melakukannya. Ada yang mengatakan riwayat itu lemah, makanya masalah talqin ini diperdebatkan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tidak apa-apa. Setidaknya ada riwayat dari Ibnu Abbas lah, dari Ibnu Abbas masalah talqin mayit. Dah, wallahu alam bishawab. Ya, silakan. Talqin. Talqin itu kita membacakan kalimat-kalimat thayyibah ayat Quran kepada jenazah. Dan jenazah itu, Pak, meskipun dia sudah meninggal dunia ya, mendiktekan. Oh, bahasa itunya, terjemahnya. Talqin itu mendikte. Mendikte atau mengingatkan. Lakona seperti ini. Guru TPA itu sedang mentalkin murid-muridnya membaca Al-Qur'an. Dakhala, ngikutin, dakhala. Khoroja, nah itu namanya talqin ya. Jadi yang tidak menggunakan talqin di kubur itu, karena ada
itu oh ya, ya, itu hadis beda lagi, itu sebelum meninggal malahan. Ya. Loh, kata siapa nggak mendengar Pak? Mereka itu Pak, jenazah itu Pak, Anda keluar dari kuburan, mereka mendengar suara sandal kita. Iya, apalagi mendengar suara kita, gitu. Iya. Saya buatkan poinnya ya. Kalau talqin sebelum meninggal sepakat. Talqin sebelum meninggal, lagi sakit-sakitnya ya, lagi kejang-kejangnya misalnya, itu sepakat Pak dengan talqin la ilaha illallah. Yang diperdebatkan tuh talqin pas dikubur atau setelah penguburan tadi itu. Sebagian ulama membolehkan karena ada riwayat Ibnu Abbas, sebagian tidak membolehkan. Udah selesai gitu aja ya. Mau enggak talqin enggak apa-apa karena memang diperdebatkan, gitu aja. Selesai. Kalau nanti Bapak nambah-nambahin misalnya enggak mendengar, oh nanti bisa dibantah lagi. Jenazah Pak, orang di alam barzah itu Pak, memang mereka meninggal dunia, tetapi masih ada connect Pak. Buktinya apa? Kita membaca sholawat itu Pak. Sholawat kita itu dihadapkan langsung kepada Rasulullah. Padahal Nabi sudah meninggal di alam barzah. Lu kok bisa? Nggak usah bingung, orang kita aja bisa kok nelpon orang yang jauh di sana nggak? Ya, ini urusannya adalah alam gaib. Kita memang dikasih sesuatu yang tidak detail. Kita hanya menerka-nerka saja. Tetapi ada dalil bahwa jenazah itu bisa mendengar kita. Cuma nggak bisa jawab. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada nggak doanya? Ada. Itu kata Nabi mereka dengar Pak. Tapi nggak bisa jawab. Kalau bisa jawab Anda lari. Gitu. Benar Pak, mereka mendengar. Makanya Pak, saran saya, setiap Anda lewat di sini mana tempat kuburan. Pokoknya Anda naik mobil, naik motor, lewat doang Pak ya. Cobalah sekali-kali noleh Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Senangnya luar biasa mereka Pak. Berharap Anda kalau meninggal seperti mereka, Anda juga nanti di alam barzah itu berharap ya Allah kalau ada yang lewat, ya ada yang mengucapkan salam, biar agak dimudahkan di dalam alam barzah. Saya itu mengamalkan itu Pak selama ini, alhamdulillah. Guru saya bilang kalau lewat kuburan, meskipun nggak masuk Pak, lewat doang di sampingnya apa di depannya gitu ya. Misalnya kuburannya pinggir jalan, kita lewat kan, entah kemana gitu, noleh saja Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka senangnya luar biasa, bener ya. Biasakan kalau kita lewat kuburan ucapkan salam. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Oh, satu lagi ya. Biasanya kan setelah dikuburkan dari pintu itu ada tempat. Ada apa? Mendebarkan Oh iya. Kalau di sini nggak ada, tapi untuk air itu ada hadisnya. Kalau air, enggak, malah mawarnya enggak. Airnya doang. Kalau mawar bunga-bunga yang wangi-wangi itu ya, nggak tahu warna apa, itu tradisi itu. Tapi kalau nyiram airnya Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiram kuburannya anak beliau yang namanya Ibrahim. Siapa? Ibrahim. Itu anak beliau yang masih kecil meninggal. Kan Nabi punya anak laki-laki tapi meninggal semua kan waktu kecil. Yang sampai gede itu perempuan semua. Nah itu Nabi pernah nyiram. Kalau secara akal mungkin Anda akan bertanya-tanya, ngapain disiram? Memangnya dia haus gitu. Iya kan? Kita nggak boleh begitu. Namanya syariat itu sami'na wa atona saja. Siram ya siram aja. Itu namanya tafaulan. Mungkin biar adem begitu. Kayak tadi loh, tali dilepas tuh mungkin tafaulan berharap supaya dimudahkan gitu. Namanya tafaulan. Nggak apa-apa ya, disiram aja. Kalau ditambahin bunga itu tradisi gitu aja ya. Kalau ditambahin bunga itu tradisi saja. Wallahu a'lam. Kalau ada satu riwayat itu Nabi menancapkan jaridah, ya. Itu dihukumi sunnah, tetapi nanti menjadi perdebatan bahwa Nabi hanya melakukannya hanya satu sahabat saja. Apalagi, mohon maaf, sahabat itu bermasalah. Sahabat ini yu'adzaban, dia apa? Disiksa katanya. Makanya Nabi tahu karena dia disiksa dikasih pohon kurma atau pelepah kurma itu. Loh, kenapa Nabi kok dikasih itu? Karena ini benda ini bisa bertasbih.
Dengan tasbih ini dia berharap mudah-mudahan dapat berkah tasbih itu dimudahkan, begitu. Itu enggak apa-apa sih ya. Sebagian ulama membolehkan. Ya. Kalau bunga dikiaskan ya dengan pelepah kurma tadi ya, bisa aja sih ya. Kalau mau main kias ya. Iya. Berarti selama bunga itu enggak layu-layu, maka dia bertasbih gitu ya. Wallahu a'lam. Tapi rujukan kitabnya saya belum nemu, gitu aja. Ya, wallahu a'lam. Saya hanya bisa menjawab sampai sebatas pelepah kurma itu. Ya, pelepah kurma aja ditancepin sama Nabi. Masih basah Pak pelepah kurmanya. Kata Nabi, selama dia basah, insya Allah siksanya diringankan. Gitu. Karena bertasbih Pak, setiap benda itu bertasbih. Jangan dikira ini meja ini nggak bertasbih Pak. Bertasbih ya, seluruh makhluk di dunia ini di alam semesta bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak tahu tasbihnya seperti apa. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat, ilmunya barokah ya, barokah fid dunya wal akhirah untuk keluarga kita dan semuanya ya. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti matinya mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah, itu yang kita harapkan. Kita ngaji duduk di sini ngantuk-ngantuk enggak apa-apa. Ini bekal kita Pak ya. Kita ngaji ini pahalanya luar biasa Pak ya. Paham nggak paham, yang penting ngaji Pak, nggak apa-apa. Ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Ini jadi pahala besar bekal kita nanti di alam barzah ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, minta mohon maaf doa sebentar ya. Ada saudara kita, tetangga kita yang sedang sakit ya, entah sakit apa, sakit mungkin kena corona atau yang lainnya. Mudah-mudahan dengan ini Allah mengangkat penyakitnya, menyembuhkannya, dan semuanya kita doakan semuanya. Jamaah Masjid At-Taqwa ya, lingkungan sini semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma dfa' 'annal ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan wal amrad ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.